pengen nanya satu-satu kan Mas? Enggak. Iya, Nah, Oh, kan. Bentar, tahan. Udah. iya. Tahan. Udah belum? Yuk. Oke kan, sebelumnya kita mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Kak Radit Jaulwan. Makasih. Mbak, boleh tahu hari ini prosesinya apa dari rangkaian kemarin? Oh, hari ini sih kita full ibadah, penghiburan buat keluarga dari pagi sampai malam. Jadi ada beberapa komunitas gereja yang akan melakukan ibadah penghiburan. Nah, besok baru ibadah tutup peti, ibadah penghiburan terakhir, tutup peti, dan juga akan dimakamkan ya di San Diego Hills Jam berapa pagi-pagi. besok kira-kira? Kenapa? Besok jam berapa nih? Besok ibadah tutup peti sekitar 8:30 ya. Terus habis itu biasanya setengah jam 1 jam baru kita pergi ke San Diego Hills. Nanti di sana ada ibadah singkat untuk menurunkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Kalau boleh tahu sedikit kronologis. Iya, sebetulnya kan memang Radit mungkin total udah 3 minggu ya perjalanan atau proses sakitnya ya gitu dan COVID, karena dia memang ada komorbid asma dari dulu, dari kecil. Nah itu yang memperberat dia waktu sakit COVID. Nah, jadi dia dari rumah, dia sempat isoman di rumah 1 atau 2 hari, lalu dia akhirnya dibawa ke Wisma Atlet sama anaknya. Terus udah gitu juga kemudian yang lain yang menyusul, mbaknya, ada driver, terus akhirnya istrinya, anaknya. Jadi total tuh ada 10 orang yang di keluarga yang kena COVID dan akhirnya dirawat di Wisma Atlet. Tapi karena dia ternyata kondisinya cukup ada asmanya tadi, komorbidnya, ya akhirnya kondisinya tidak cukup sebaik yang lain. Akhirnya dia harus di HCU di Wisma Atlet dan akhirnya di refer ya ke Rumah Sakit Persahabatan, dan di situ akhirnya masuk ICU dan sempat mungkin sekitar seminggu terus atau hampir 2 minggu sempat baik kan, dan bahkan dia udah disuruh pulang, tadinya udah bisa pulang 2 hari kemudian udah bisa pulang, tapi ternyata di situ malah dia udah keluar dari ICU, udah pindah ke ruangan, dan malah dia drop di situ. Drop lebih karena ada radang ternyata di badannya, di tubuhnya, sehingga akhirnya dia harus masuk ICU lagi, dan di situ juga udah negatif. Jadi puji Tuhan udah negatif COVID-nya, makanya dia boleh masuk di ruang ICU yang non COVID gitu. Dan mungkin sekitar 6 hari. Terus akhirnya dia ya sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir itu di ICU di Rumah Sakit Persahabatan. Artinya belum sempat pulang ke rumah ya? Belum, sama sekali belum, tapi semua keluarganya bersembilan tuh sudah sembuh ya, semuanya udah sembuh, nah, kecuali memang Radit. Karena latar belakang tadi penyakit. Karena ada komorbid asmanya juga, dan ternyata setelah sembuh dari COVID itu di ICU yang kedua ternyata ada apa ya sebutannya post COVID atau apa. Jadi itu ternyata ada radang di tubuhnya, di badannya, dan akhirnya tuh mulai nggak stabil, naik turun ya kondisinya. Terus juga ternyata ada badai, apa sebutannya? Badai yang intinya adalah kayak autoimun ya badai sitokin itu yang tubuhnya resisten ya terhadap obat-obatan gitu. Jadi itu yang membuat memang case-nya jadi lebih berat sih kalau kata dokter gitu ya. Tapi puji Tuhan sih, dan dia akhirnya pakai ventilator, ditidurkan ya gitu biar nggak sakit, dan ini sih sampai akhirnya kondisinya akhirnya ya udah dia sudah sembuh ya secara kacamata iman gitu, walaupun kalau menurut kita mungkin ya ini meninggal akhirnya ya, tapi ya kita percaya dia sudah sembuh sih. Kondisi Mbak Joan sendiri juga? Saat dirawat. Masih kalau komunikasi sih terutama sama Joanna ya, sama keluarga tuh intens. Mereka setiap hari tuh pasti FaceTime ya sama anak-anak, sama Joanna, sama keluarga juga. Terus kita juga karena memang nggak bisa dijenguk kan waktu udah di ICU yang kedua, jadi memang ya hanya FaceTime sih, virtual. Jadi memang di saat-saat terakhir memang keluarga tidak bisa hadir ya, tapi tetap by phone sih. Ada pesan nggak sih yang disampaikan almarhum sebelum? Kalau ke kami kakak beradik sih secara khusus sih nggak ada ya, tapi kalau ke keluarga juga bukan pesan terakhir ya, tapi kayak karena dia intens gitu, dan dia juga sangat intens dengan anak-anaknya, bahkan mereka juga Adit sama anaknya juga udah sampai nangis, sama-sama nangis bareng ya, mungkin karena dengan ketakutan sakit. Jadi mereka Adit dan juga anak-anak dan juga Joanna, aku rasa ya gitu ya, ada mungkin pesan-pesannya lebih ke ya gitu, mereka percaya bahwa ya semua udah di dalam kendalinya Tuhan gitu, dan pasti Tuhan akan taking care anak-anak dan Joanna dan semuanya gitu. Jadi kalau pesan terakhir sih specifically sih nggak ada sih.
Kondisi Mbak Johanna sendiri seperti apa? sekarang Kondisi John. sekarang Dari- ya, ya, dari dia rangkaian- sehat sih, puji Tuhan dia sehat, karena apa ya itu sehat, dan ya pastinya sedih lah ya gitu, siapa yang nggak sedih, tapi ya karena bersyukurnya support dari berbagai pihak kan banyak banget supportnya, dan jadi itu yang jadi kekuatan ya, dan anak-anak juga jadi kekuatan juga buat dia sih. Dia cukup shock juga ya? Sedikit dong Mbak, cerita tentang naik turunnya kan berarti kan sempat udah semangat banget, udah sempat sembuh. Iya. Seperti apa Mbak? Waktu itu udah sempat stabil ya, udah sempat stabil, trombosit, pokoknya pokoknya udah stabil kondisi secara medisnya gitu, dan makanya udah boleh pulang dokter bilang. Tapi ya itu tiba-tiba ternyata ditemukan lah efek dari si COVID ini ternyata belum selesai ya gitu, nggak hanya sekedar negatif tapi ternyata ada dampak ke tubuhnya, kayak after effect-nya gitu. Nah itu yang bikin dia jadi drop sih gitu. Pak, mungkin Kak Radit sendiri kan dikenal dengan sosok yang motivator terus juga menginspirasi banyak orang. Mungkin di mata keluarga seperti apa sosok? Kalau Adit sih yang pasti dia kebanggaan buat ya, orang tua ya gitu, buat papa, mama, buat semuanya sih, buat kakak beradik juga ya, dia ya kebanggaan lah gitu. Dan juga ya yang pasti dia jadi teman, jadi sahabat, jadi mentor juga lah ya, jadi pastor buat kami juga, karena kami bergereja di gereja yang sama semua, yang dimana Radit jadi gembalanya. Jadi dia jadi kayak pastornya kami, pendeta di keluarga besar, jadi sahabat, jadi bapak, jadi adik kakak yang usil ya gitu, yang bisa selalu menceriakan suasana, dan dia nggak pernah takut untuk memperlihatkan kelemahannya dia ya ke orang-orang. Bahkan kita tahu orang-orang mungkin bilang dia sosok motivator, tapi orang-orang terdekatnya Radit yang nggak hanya keluarga tapi sahabat-sahabat teman-teman itu tahu sekali dia kelemahan-kelemahannya dia, keburukan-keburukan itu mereka tahu sekali. Tapi ya Adit selalu ya apa adanya ya, selalu apa adanya, dan selalu mau dan percaya bahwa setiap orang itu pasti bisa tidak menyerah dengan kelemahan, tapi pasti ada sesuatu yang bisa jadi dampak buat orang lain. Itu sih. Tahu dari keluarga sendiri alasannya memilih untuk dimakamkan di San Diego seperti apa ya? Alasannya kenapa di San Diego Hills? Mungkin ada pesan dari Mungkin beliau ada. gitu. Mungkin Oh enggak sih, enggak. Radit tidak ada permintaan khusus kemana aja, tapi itu mungkin dirasa keluarga tempat yang terbaik ya gitu, tempat yang terbaik dari sisi tempat pemakaman. Jadi itu sih nggak ada alasan khusus. Itu mungkin mempertegas dan menambahkan gitu teknis untuk besok, dimulai dari tutup peti, terus keberangkatan sampai di sana di San Diego Hill, mungkin di blok apa gitu pemakamannya. Oh, Mas bentar ya. Kita berangkat ke San Diego, di sana jam di blok apanya nggak tahu. Belum. Iya. Sebentar. Iya. Yuk. Pergi deh. Iya, jadi besok sih rencananya ibadah tutup peti di sini jam 8:30 ya, lalu 1 jam tadi 9:30 kami akan berangkat sama-sama ke San Diego Hills, baru di sana juga akan ada ibadah terakhir untuk memasukkan ke makam gitu. Nah, tapi kami sih sebetulnya menghimbau, kami bersyukur kalau teman-teman bisa ada yang mau ikut mengantar sampai ke sana kerabat, tapi kami juga sangat encourage juga kalau bisa mengiring Radit lewat online ya, karena ini juga masih situasi seperti ini. Jadi dari kami keluarga besar juga ada bisa lihat di YouTube aja, di YouTube-nya Muda TV. Jadi silakan streaming online dari situ aja untuk meminimalisir resiko ya. Gitu. Itu sih Kak. Mungkin Kakak dari pihak keluarga, apa sih yang membuat Kak Radit sendiri memutuskan untuk jadi pastor atau pendeta? Iya. Melihat latar belakangnya beliau. Iya, ya mungkin teman-teman sebagian ada yang udah pernah lihat juga ya, tapi dia kan dulunya ya apalah, coba sebut aja bandar narkoba, dia pergaulan bebas, dia semua yang menurut orang tuh nggak bagus ya, tapi memang ada di satu titik waktu itu titik di mana Johanna akhirnya diketahui hamil waktu itu, dan justru titik pertamanya adalah dia merasa yang harusnya dia mendapatkan hukuman, yang siapa yang orang tua yang terima sih kalau tahu anaknya ngamilin anak orang ibaratnya gitu kan. Nah tapi justru waktu dia datang ke ayah kami, ke papa, tapi justru dia pikirannya itu adalah dia pasti akan diusir dari rumah, mungkin dicoret dari KTP, dari kakak keluarga, tapi justru malah papa waktu itu bilang gini, ya udah Dit, kalau kamu kalau mau menggugurkan papa yang akan tanggung dosa kamu. Jadi di situ tuh dia ngerasa ini ada kasih yang nggak bersyarat yang dia dapat dari bapaknya, dan itu sih justru pengampunan itu yang dia ngerasa wah ini itu yang akhirnya buat dia ketemu Tuhan ya, bahwa
kasih tanpa syarat itu ya betul-betul ada ya, dan itu yang membuat dia akhirnya mau bertanggung jawab sama Joanna, dan dia mau betul-betul dia ketemu Tuhan dan dia ngerubah hidupnya di situ akhirnya. Betul-betul kayak ya itulah di situ titik baliknya dia ya, karena dia menerima pengampunan dan kasih dari Bapa itu. Respon keluarga seperti apa Mbak? Kenapa? Respon keluarga ketika tahu perubahannya sangat sudah 80 derajat lah. Iya, kita sih sangat bersyukur. Kita nggak ngelihat kok bisa ya, kita sih nggak gitu ya. Kayaknya kita justru ngelihat ya kita sangat support Adit full. Kita sangat support Adit full. Jadi kita Adit punya gerakan apa, pelayanan apa, kami sebagai kakak beradik itu sangat full. Orang tua juga gitu sangat full dengan segala yang Adit lakukan ya. Gitu sih. Kalau tentang perubahan sih mungkin mau sedikit nambahin, justru aku sama adik saya ini orangnya baik-baik aja sih. Tapi ketika lihat perubahan dia, kita cuma ngerasa kok kita yang baik-baik aja, kita yang diberkatin, kok kita nggak bisa segitu bisa ngargain hidup kita dan memuji pencipta kita ya, itu sih. Iya, Jadi bisa. kalau ditanya gimana respon keluarga, ya kita cuma ngerasa kok kita yang baik-baik aja, kita yang ini, kok kita nggak bisa seperti dia, dan ya kita malu sih sebenarnya sih, dan itu yang bikin kita juga jadi ayo butuh apa kita akan pasti support. Tapi paling enggak keluarga bangga ya ketika Radit dipanggil pun posisinya udah bagus seperti itu. Iya sangat, bahkan sampai sekarang pun kami sangat, dan orang tua juga, anak-anak juga ya sangat bangga ya sama Radit ya, karena bahkan di masa duka, ketika dia meninggal pun, di masa kematiannya dia pun betul-betul kita ngelihat buah-buah dari pelayanannya Radit betul-betul nyata ya gitu. Itu sih. Mbak, mungkin dari keluarga dari kakak beradik ini ada nggak sih mungkin kenangan selama bersama Adit selama ini yang tidak bisa dilupakan, mungkin akan sedih, bahagia atau seperti apa yang tidak akan selalu terkenang selamanya dari sosok Adit? Mungkin yang paling kalau dari aku sendiri ya adalah dia kan cukup inisiator ya. Dia tuh kalau misalnya ada acara keluarga atau apa-apa, Adit tuh yang ngajak, ayo kita kumpul doa bareng, ayo kita misalnya itu ya lebih ke betul-betul hal yang mendekatkan diri sama Tuhan, kita ingat lagi sama Tuhan. Dan mungkin itu ya mungkin ada sosok itu yang mungkin berkurang ya di keluarga besar ya, yang untuk ayo kita doa bareng segala macam. Nah tapi kalau di mata kami sendiri ya dia tadi itu ya orang yang bisa ngelihat emas di dalam tempat sampah gitu. Dia orang yang bisa melihat seburuk-buruknya orang pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pakai gitu. Jadi ya udah itu ya dia sangat percaya itu, dan itu sangat terimpact ke kita ya, itu jadi value di dalam keluarga yang kita nggak pernah menjudge orang mau dia mau hamil di luar nikah, dia mau punya masa lalu seburuk apapun, itu kami jadi belajar bahwa pasti Tuhan bisa pakai